Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfitriatullah dari kelas PS 25F dengan nomor NIM belakang 1086. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang spekulatif dalam filsafat, dan saya juga akan memberikan sedikit kritik dan pendapat saya tentang metode ini. Metode spekulatif merupakan metode tertua dan paling mendasar dalam filsafat. Kata spekulatif berasal dari bahasa Latin speculum yang artinya cermin, atau speculatio yang artinya memantulkan pikiran. Dalam konteks filsafat, metode spekulatif berarti suatu cara berpikir yang berusaha memahami hakikat segala sesuatu melalui perenungan rasional yang mendalam, tanpa harus selalu bergantung pada data empiris atau hasil pengamatan langsung. Filsuf-filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, bahkan hingga Hegel, Descartes menggunakan metode ini untuk mencari kebenaran yang universal dan abadi. Dalam metode ini, rasio dan akal budi dianggap sebagai alat utama manusia untuk menjelajahi realitas. Melalui kekuatan berpikir dan logika, manusia diyakini dapat menemukan hakikat terdalam dari keberadaan, kebenaran, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan. Sebagai contoh, Plato menggunakan metode spekulasi ketika menjelaskan tentang konsep dunia ide. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu di dunia nyata hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dalam dunia ide. Pandangan ini tidak didasarkan pada pengamatan empiris, melainkan pada perenungan logis tentang kenyataan. Begitu pula Aristoteles, meskipun lebih empiris, tetap menggunakan spekulasi dalam merumuskan sebab akibat dan hakikat substansi. Ada beberapa alasan mengapa metode spekulatif dianggap penting dan masih relevan hingga saat ini. Yang pertama, metode ini membantu manusia berpikir secara mendalam dan reflektif. Tidak semua hal di dunia dapat dibuktikan dengan eksperimen atau data empiris. Pertanyaan seperti, apa makna hidup? Apakah Tuhan ada? Atau apa yang dimaksud dengan kebenaran sejati? Tidak dapat dijawab hanya dengan observasi. Disinilah metode spekulatif berperan. Ia mengajak manusia untuk berpikir melampaui hal-hal yang tampak, untuk mencari dasar makna di balik pengalaman hidup. Ada beberapa alasan mengapa metode spekulatif dianggap penting dan masih relevan hingga saat ini. Yang pertama, metode ini membantu manusia berpikir secara mendalam dan reflektif. Tidak semua hal di dunia dapat dibuktikan dengan eksperimen atau data empiris. Pertanyaan seperti, apa makna hidup? Apakah Tuhan ada? Atau apa yang dimaksud dengan kebenaran sejati? Tidak dapat dijawab hanya dengan observasi. Disinilah metode spekulatif berperan. Ia mengajak manusia untuk berpikir melampaui hal-hal yang tampak, untuk mencari dasar makna di balik pengalaman hidup. Yang kedua, yaitu metode ini mengasah kemampuan logika dan imajinasi filosofis. Melalui spekulasi, seorang filsuf diajak untuk membangun argumentasi rasional, menarik kesimpulan logis, dan menata pikiran secara sistematis. Proses ini melatih daya kritis sekaligus kreativitas berpikir yang tidak hanya berguna dalam bidang filsafat, tetapi juga dalam bidang kehidupan. Yang ketiga, yaitu metode spekulatif membuka ruang bagi pengembangan teori dan konsep baru. Banyak penemuan besar dalam ilmu pengetahuan dan etika berawal dari pemikiran spekulatif. Sebelum ada bukti empiris, manusia lebih dahulu berimajinasi dan berteori. Contohnya, konsep atom sudah muncul sejak zaman filsuf Yunani Demokritos melalui spekulasi, jauh sebelum teknologi membuktikannya. Meskipun memiliki kelebihan, metode spekulatif juga tidak lepas dari kelemahan dan kritik. Kritik utamanya adalah bahwa metode ini sering dianggap terlalu abstrak dan sulit dibuktikan kebenarannya, karena bersandar pada rasio semata. Hasil dari pemikiran spekulatif bisa sangat subjektif.
dan berbeda-beda antara satu filsuf dengan filsuf yang lainnya. Misalnya, pemikiran Plato tentang dunia ide sangat berbeda dengan Aristoteles yang lebih menekankan pada bentuk yang nyata. Keduanya sama-sama logis, tetapi sulit menentukan siapa yang benar karena tidak ada pembuktian empiris yang pasti. Disinilah metode spekulatif sering dinilai terlalu mengawang dan kurang berpijak pada kenyataan. Selain itu, metode ini juga beresiko menimbulkan pemikiran yang terlalu dogmatis. Ketika seseorang terlalu percaya pada hasil spekulasinya, ia bisa menolak pendapat lain yang berbeda. Padahal, filsafat seharusnya terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan selalu bersifat dinamis. Menurut pendapat saya pribadi, metode spekulatif tetap memiliki nilai yang sangat penting dalam perkembangan filsafat dan kehidupan manusia. Di tengah dunia modern yang serba ilmiah dan pragmatis, metode ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kebenaran dapat diukur dengan angka atau dibuktikan secara langsung menggunakan laboratorium. Ada dimensi-dimensi kehidupan seperti moralitas, makna hidup, dan keindahan yang hanya bisa dipahami melalui perenungan rasional dan kontemplasi mendalam. Namun, saya juga berpendapat bahwa metode spekulatif sebaiknya tidak digunakan secara tunggal. Artinya, spekulasi perlu diimbangi dengan pendekatan empiris, logis, dan analitis agar hasilnya tidak terjebak dalam imajinasi yang tidak terukur. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.